Rakyat menanti keberanian KPK periksa Kahiyang dan Bobi. Faisal S. Salatalohi. Bukan hanya Gibran dan Kaesang, anak perempuan Presiden Jokowi yang terhormat, Kahiyang Ayu dan menantunya Bobi Nasution juga ikut bermain dan memiliki bisnis tambang. Kahiyang dan suaminya belakangan diketahui memiliki perusahaan yang beroperasi di sejumlah wilayah konsesi di beberapa daerah. Sejauh ini, perusahaan keduanya bermain senyap, dikondisikan agar tertutup dari penglihatan publik. Namun begitulah barang busuk, mau disimpan, ditutup, dimanipulasi serapat, secanggih apapun akan menguap juga aroma busuknya. Kini perusahaan tambang keduanya muncul ke permukaan dan terseret dalam pusaran kasus korupsi serta gratifikasi tambang nikel dengan kode Blok Medan di Halmahera Timur, Maluku Utara. Hal ini terungkap dalam kesaksian Abdul Ghani Kasuba pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Ternate. Mantan Gubernur Maluku Utara yang menjadi tersangka itu mengakui terlibat dalam pengaturan izin usaha pertambangan nikel milik Kahiyang dan Bobi di Halmahera Timur. Ia menggunakan istilah Blok Medan, merujuk nama individu yang memiliki kekuatan besar dalam jaringan korupsi pengaturan izin pertambangan di Halmahera. Kode Blok Medan yang dimaksud Abdul Ghani adalah putri dan menantu Presiden Jokowi, Kahiyang dan Bobi. Istilah Blok Medan dibenarkan tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara Suryanto Andili. Dalam kesaksiannya, Suryanto mengatakan Abdul Ghani Kasuba menggunakan kode Blok Medan sebagai penanda perusahaan nikel milik Kahiyang dan Bobi. Untuk memuluskan perizinan usaha pertambangan milik Bobi Nasution, Suryanto diajak Abdul Ghani menghadiri pertemuan dengan seorang pengusaha di Medan. Pertemuan ini dihadiri Ketua Dewan Pengurus Gerindra Maluku Utara, Muhaimin Syarif dan anak Abdul Ghani, Nazla Kasuba. Keduanya pemegang saham utama PT Prisma Lestari yang menambang di lahan seluas 1.229 hektar. Karena itulah agar kode Blok Medan terang benderang, Suryanto berharap Muhaimin terbuka menjelaskan kepada publik. Sebab Muhaimin yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka sangat paham seluk-beluk operasional kode Blok Medan. Jika kesaksian ini diabaikan penegak hukum terutama KPK, sama halnya dengan membenarkan adanya kolusi, korupsi dan nepotisme dinasti Jokowi yang getol memanfaatkan kekuasaannya untuk memuluskan kepentingan bisnis keluarga. Indikasi perilaku korup dalam pengaturan izin tambang dengan mengandalkan kekuatan istana seperti ini bukan hal baru. Data terakhir The Economist Maiden pada Maret 2023 menempatkan Indonesia menduduki peringkat ke-8 dunia. Hebat kan? Masuk 10 besar dunia. Secara teoritis, praktek rent seeking berkaitan erat dengan kedekatan pengusaha dan pemerintah, atau pemerintah yang mengasosiasikan dirinya sebagai pengusaha. Dengan model dominasi kekuatan politik dan hukum, mereka bertindak korup dan manipulatif dalam melahirkan sederet regulasi ekonomi bercorak neoliberal untuk memudahkan mereka mencuri korupsi aset milik rakyat lewat praktek rent seeking yang bersumber dari bisnis kroni. Dan pertambangan termasuk nikel masuk kategori industri yang rentan dimonopoli pemerintah untuk kepentingan bisnis pribadi dan kolega. Apakah KPK berani mendalami, memanggil, dan memeriksa Kahiyang Bobi? Boleh jadi seperti laporan korupsi dua anak presiden lainnya, Gibran dan Kaesang. KPK mandul, layaknya macan ompong. Sudah seharusnya setiap indikasi layak dipertimbangkan untuk didalami dan usut tuntas. Rakyat menanti keberanian KPK.